Terima kasih. Lebih bagus lagi. Kiai ini adalah program tetap yang dilakukan setiap tahun, dan kegiatan itu selalu bergilir dari satu paroki ke satu paroki, dari 11 paroki yang ada. Dan juga tujuan dari program itu adalah bagaimana anak muda itu harus dibina, dibentuk melalui mentalitas, karakter, dan juga tingkah laku serta iman. Harus dibentuk sejak dini supaya mereka itu bisa menjadi orang yang berkarakter, orang yang bermoral, orang yang berbudaya, orang yang beriman. Dengan itu mereka menjadi subjek untuk menerjemahkan segala realitas hidup yang terjadi di wilayah ini, baik dalam kehidupan gereja, kehidupan masyarakat, kehidupan pemerintahan, dan juga dalam kehidupan lain-lain. Itulah satu tujuan yang selalu dikejar, dibuat dan diharapkan oleh gereja Dekenat Kamumapia Piaeng, dan juga itu juga adalah harapan oleh gereja Keuskupan Timika, dan itu mereka akan menjadi manusia yang berkualitas, tidak diombang-ambingkan oleh segala perubahan zaman, tetapi mereka orang yang kokoh, orang yang kuat untuk menghadapi semua itu, dan mereka bisa membangun gereja, membangun masyarakat, membangun pemerintah di wilayah ini, membangun kehidupan masyarakat. Itulah sejak dini gereja Dekenat Kamumapia Piaeng harus buat, harus laksanakan, dan harus membentuk kepada anak-anak muda. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang berbudaya dan beriman di atas tanah yang Tuhan beri ini. Saya sebagai Dekan Dekenat Kamapi Pastor Rufinus Madai menyampaikan sekian dan terima kasih, dan juga bersyukur atas pelaksanaan kegiatan Kamapi Youth Day di Paroki Kristus Terang Dunia Pueta pada tahun 2023 ini. Sekian dan terima kasih. Untuk kegiatan tahun depan 2024 yang menjadi tuan rumah adalah Paroki Santo Petrus Mawa. Dengan itu sebelum 1 tahun kami harus semua, entah OMK, entah masyarakat, umat maupun timpa semua mempersiapkan diri untuk menyongsong kegiatan 2024 di Mawa nanti. Itu sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi, siang para saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya atas nama saya sebagai Komisi Kepemudaan di tingkat Dekenat, nama Alex Pigai, Komisi Kepemudaan. Ya. Ulang dulu. Nama saya Alex Pigai, tim pastoral Dekenat sebagai komisi di tingkat Dekenat, Komisi Kepemudaan Kamapi. Kami dari Komisi Kepemudaan 2 tahun lalu telah menetapkan kegiatan orang muda di tingkat Dekenat adalah dengan sebelumnya sebutan camping rohani, tetapi kami rubah nama lagi, itu KYD, Kamapi Youth Day. Nah, Kamapi Youth Day itu sudah 2 tahun kami telah lalui bersama orang-orang muda yang ada di Dekenat Kamumapia. Pertama di Paroki Maria Menerima Kabar Gembira Bomomani, dan selama kegiatan di sana hampir 1 minggu kami telah jalankan bersama.
lalu setelah itu yang kedua kegiatan Kamapi Youth itu di Timepa. Timepa juga kami telah lalui bersama. Nah, kegiatan ini yang ketiga adalah di Kristus Terang Dunia Buata. Dan kegiatan KYD ini dimulai dari tanggal 29 sampai tanggal 3. Nah, untuk ada dua perbedaan selain yang kegiatan camping rohani itu dengan KYD yang kami sebelum kami sudah rubah nama. Camping rohani itu kadang memang umat terlibat aktif, kadang orang-orang muda juga, muda-mudi. Tetapi kami lebih mengarah pada orang-orang muda, maka kami rubah nama KYD. Bukan berarti bahwa kami juga tidak memasukkan mereka, artinya orang-orang tua di dalam mengikuti kegiatan ini, tidak, tapi kami jalan bersama bahwa orang-orang muda Katolik bersama OBMK, namanya OBMK dengan OMK, kami jalani bersama dengan tujuan supaya kegiatan KYD ini bisa berjalan dengan baik dalam hal, karena kegiatan itu banyak pengetahuan yang akan kita belajar dalam hal apa materi-materi yang nantinya akan kita belajar di dalam. Lalu training juga ada pelatihan-pelatihan khusus, terus ada tingkatan perlombaan juga ada. Maka itu dalam kegiatan KYD itu kami jalan bersama. Dan kini kegiatan KYD di Buata ini saya sangat merasa, saya sebagai komisi kepemudaan, saya sebagai komisi kepemudaan sangat antusias dan sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang muda Katolik yang ada di Paroki Kristus Terang Dunia Buata, dari pastor, dewan paroki, beserta seluruh umat, dalam hal ini ketua komisi kepemudaan di tingkat dewan paroki, ketua MK di tingkat paroki, yang telah mengambil waktu untuk membentuk panitia. Dan soal pembentukan panitia tanggal berapa, bulan berapa, saya secara pribadi kurang tahu, tapi mereka yang sudah terpilih menjadi panitia juga sangat kerja keras, mereka bersama umat, mereka berjalan bersama untuk mau mewujudkan tema yang mereka sudah mulai angkat dari orang-orang muda Katolik itu. OMK hebat, OMK bertumbuh dalam budaya dan agama. Nah, untuk menindaklah, untuk mau terapkan atau untuk mau wujudkan sesuai dengan tema yang mereka sudah angkat ini, memang materi juga tidak keluar dari situ. Jadi beberapa materi yang kami mulai angkat, bagaimana supaya orang-orang muda Katolik bisa mengenal dalam hal budaya sebagai orang asli di paroki-paroki setempat itu, mereka bisa mengenal budaya itu, dan juga bagaimana sebagai orang beragama, orang beriman, mereka juga bisa menerapkan nilai-nilai iman yang mereka terima itu di dalam kehidupan mereka, dengan tujuan supaya ke depan mereka menjadi manusia yang berguna, baik di tingkat pemerintah, agama maupun masyarakat. Soal persiapan kegiatan di sini cukup luar biasa, sangat cukup luar biasa. Kegiatannya teratur, mereka berjalan, lalu mereka tahu tupoksi mereka yang mereka sudah siapkan. Dan saya juga secara pribadi sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengambil kesempatan atau waktu untuk bergabung diri untuk menyukseskan kegiatan ini. Selama kegiatan berjalan ya cukup luar biasa. Saya juga sangat antusias, saya juga sangat merasa senang. Nah, lalu kegiatan itu juga bukan berakhir pada saat ini saja. Dan ini di Dekenat Kaumapia ini hampir 11 paroki, maka pasti kegiatan KYD ini juga akan berputar setiap tahun. Sehingga umat yang ada di Dekenat Kaumapia itu mereka tidak berhenti, artinya dalam hal bekerja untuk mencari
dana, terus untuk mengambil bagian-bagian di dalam kegiatan gereja, untuk melatih para peserta orang-orang muda yang ada di setiap paroki. Nah, jadi untuk yang kegiatan KED yang keempat ini sesuai undian yang mereka tarik itu di paroki Santo Petrus Mawa. Saya berharap juga di paroki Santo Petrus juga mereka menyiapkan sesuai dengan Baik, perkenalkan nama saya Afrida Abatoto. Saya salah satu peserta di camping Kamapi Youth Day. Kamapi Youth Day sendiri adalah tempat berkumpulnya orang-orang muda Katolik dalam melaksanakan pesta iman yang diadakan sedekenat Kamapi, yaitu Kamapi Apiai. Perasaan yang saya rasakan secara pribadi itu kegiatan ini sangat menginspirasi dan juga sangat memotivasi para orang-orang muda, karena di dalamnya itu terdapat adat-adat, kemudian adat istiadat. Secara kan sekarang zaman modern, kita anak muda itu sangat bukan tidak tahu, tapi malas tahu dengan adat. Jadi dengan kegiatan ini, dengan materi yang kita dapatkan di dalam, dan juga ada beberapa perlombaan yang memang mengupayakan dan juga mengembangkan minat bakat peserta yang mengikuti Kamapi Youth Day ini. Jadi peserta yang ikut Kamapi Youth Day ini ada 11 paroki, dan masing-masing paroki itu terdiri dari 50 peserta. Jadi bisa dikalikan saja itu sudah berapa orang yang ikut. Dan juga yang ikut bukan hanya orang muda, tapi juga orang tua. Kenapa kami bisa untuk mengajak para orang tua? Karena orang tua itu sangat berperan penting dalam mendidik anak muda. Secara anak muda itu tidak bisa belajar sendiri, mereka harus belajar dari orang tua, baik itu melalui nasihat maupun lewat beberapa perlombaan dan juga adat yang diajarkan dalam beberapa materi. Dalam materi juga ada bukan hanya adat yang diajarkan, tapi juga kesehatan dan juga cara aturan-aturan gereja Katolik yang memang diajarkan untuk orang muda Katolik. Karena kami itu orang muda Katolik. Katolik sendiri itu sangat luas. Cuman yang kami pelajari di sini adalah aturan, karena setiap kami anak muda ini sementara ini sangat melanggar aturan-aturan gereja yang ada di sini. Bukan kami melanggar, tapi karena kami tidak tahu. Makanya dengan kegiatan ini kita bisa tahu kalau ternyata ada beberapa aturan yang memang baik. Kegiatan Kamapi Youth Day ini diadakan secara bergiliran per paroki. Pertama kami diadakan di Bomani, kemudian kedua di Timepa, dan yang ketiga kami di Paroki Kristus Terang Dunia Pueta menjadi tuan rumah. Dan tahun 2024 kami akan camping di Paroki Santo Petrus Mawa. Terima kasih. Baik, kegiatan Kamapi Youth Day tahun 2023 di Paroki Kristus Terang Dunia Pueta ini merupakan kegiatan ketiga yang diprogramkan oleh Dekanat Komisi Kepemudaan Dekanat Kamapia, dan kami tuan rumah tahun ini. Persiapan kami dari awal sudah kami dibentuk panitia pada bulan Oktober tahun 2022, dan persiapan kami memang cukup karena kekompakan, persatuan, dan kesatuan umat Paroki Kristus Terang Dunia Pueta sangat ada bersatu, sehingga kegiatan ini boleh kami laksanakan mulai tanggal 23 Juni sampai 3 Juli 2023, dan telah ditutup oleh Ketua Komisi Kepemudaan Dekanat Kamapia. Dan dengan kegiatan ini kami panitia berharap semoga pemuda-pemudi atau orang muda Katolik dan Dekanat Kamapia bisa membekali diri, dibina dan dibimbing oleh pembina-pembina masing-masing paroki agar mereka boleh menjadi orang muda Katolik yang memiliki budaya dan iman sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia,
adalah orang muda Katolik hebat, orang muda Katolik hebat, orang muda Katolik yang berbudaya dan beriman. Dan kami juga berterima kasih kepada Komisi Kepemudaan Dekenat Kamapia yang bisa memperoleh kegiatan ini, dan kami panitia bisa melaksanakan dan kami bisa menyukseskan dengan baik kegiatan ini. Kami panitia juga lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua donatur yang membantu menyukseskan kegiatan ini, baik itu berupa moral, material, dan lebih khusus ke-6 stasi yang ada di Paroki Ranggunia Pueta. Karena dengan itu kami panitia bisa menyukseskan kegiatan itu. Jadi sekali lagi saya mewakili panitia, Dewan Paroki, Pastor Paroki, serta seluruh umat Paroki Kristen Ranggunia Pueta mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah membantu kami untuk menyukseskan kegiatan Kamapia Day tahun 2023 di Paroki Kristus Ranggunia Pueta.